Hai StudyMates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai imbuhan, khususnya per, ber, dan be, untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. StudyMates, perkenalkan, aku Kak Ina dari jurusan Pendidikan Kedokteran Universitas Lampung tahun 2024. Achievement aku antara lain Delegate of Serun Youth Project 2.0, Local Project by Isaac in Unsri, dan aku juga sempat menjadi tutor of program 17 pengajar. Yuk belajar bareng. Nah, jadi yang akan dibahas di sini itu ada definisi imbuhan, jenis imbuhan, dan hukum peleburan KTSP. Sekarang kita mulai dulu dari jenis-jenis imbuhan. Jadi, jenis-jenis imbuhan itu ada banyak banget. Berdasarkan letaknya, itu ada prefiks, sufiks, dan konfiks. Berdasarkan frekuensi penggunaannya, itu ada afiks produktif dan afiks improduktif. Serta berdasarkan asal muasalnya, itu ada sufiks dari bahasa Sanskerta, sufiks dari bahasa Barat, dan sufiks dari bahasa Arab. Kita mulai dulu dari imbuhan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada prefiks. Prefiks ini merupakan imbuhan yang diletakkan di awal kalimat atau awalan. Terdiri dari di, ter, per atau peng, me atau mer, dan meng. Contohnya seperti dibaca, tersenyum, pertumbuhan, pengabdian, melihat, merasa, dan mengarah. Setelah itu ada sufiks, yaitu imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar atau akhiran. Contohnya adalah nya, kan, an, dan i. Contohnya bacalah, tunjukkan, makanan, dan warnai. Lanjut, ada konfiks. Konfiks itu imbuhan yang letaknya di awal dan di akhir suatu kata dasar, seperti di-i, dikan, me atau mengkan, me atau meng-i, dan pe atau peng-an. Contohnya diwarnai, dibacakan, mengasingkan, meragukan, pengarahan, peregangan. Kalau berdasarkan frekuensi penggunaannya, ada afiks produktif. Afiks produktif itu frekuensi penggunaannya tinggi, seperti wan, meng, ber, se, dan peng. Contohnya, wartawan, semalam, mengajar, bermain, dan pengajar. Kalau afiks improduktif, itu afiks yang frekuensi penggunaannya rendah. Ada pra, a, el, er, em, white, is, man, da, dan wi. Contohnya prasekolah, gemetar, gerigi, gerunyut, dan temali. Selanjutnya, kalau berdasarkan asal muasalnya, yang pertama ada sufiks dari bahasa Sanskerta. Contohnya wati, wan, dan man. Contoh katanya wartawan, budiman, dan pragawati. Kalau sufiks dari bahasa Barat itu ada i, hui, at, ah, dan in. Contoh katanya Islamiat, manusiawi, dan alami. Kalau sufiks dari bahasa Arab, itu contohnya ada logi, tas, isme, ika, dan is. Contoh katanya objektif, histologi, dan komunitas. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum peleburan KTSP. Jadi, kata yang berawalan KTSP itu bertemu imbuhan me dan be akan mengalami peluruhan. Contoh, kunci. Ini kan kata pertama, maksudnya ini kan huruf pertamanya K. Terus kita akan kasih imbuhan me. Jadi K-nya ini luluh. Maaf, maksudnya imbuhan meng. Jadi K-nya ini luluh. Menjadi mengunci, bukan mengkunci. Kalau mengkunci itu salah. Harusnya K-nya luluh, jadi mengunci. Lalu ada tantang yang mendapatkan imbuhan me. T-nya luluh, jadi menantang. Nah, terus aturan yang kedua. Huruf pertama kata dasar berlawanan KTSP yang diikuti konsonan tetap luluh jika mendapat awalan pe. Nah, jadi maksudnya gimana?
Jadi misal nih, ini kan program dan praktik contohnya. Program kan huruf awalannya P, tapi huruf keduanya itu R, yang mana R itu merupakan konsonan. Kan PR, P itu KTSP, R-nya konsonan. Nah, kalau diikuti awalan P, maka menjadi seperti ini bentuknya. Program itu bukan pemrograman, tapi pemrograman, yang mana P-nya itu luluh. Jadi sisa program. Setelah itu ada praktik. Praktik ini kalau diberi imbuhan P akan menjadi pemraktikan, yang mana P-nya luluh. Selanjutnya, jika terdapat pengimbuhan bertingkat, maka peluluhan tidak terjadi. Contohnya seperti apa? Seperti memperhatikan. Ini kan kata dasarnya hati. Per ini merupakan imbuhan bertingkat. Jadi, kalau kita kasih imbuhan dia tetap memperhatikan. P-nya tidak luluh. Bukan memerhatikan. Ini P-nya tetap ditulis karena dia merupakan imbuhan bertingkat. Nah, ini juga nih, memperkaya. P-nya tetap ditulis, bukan memerkaya. Memperlihat. P-nya tetap ditulis karena kata dasarnya lihat, bukan perlihat. Per itu hanya imbuhan bertingkat saja. Jadi ditulis memperlihat, bukan memerlihatkan. Selanjutnya ada pengecualian juga. Aturan KTSP yang kita bahas tadi itu tidak berlaku pada kata mengaji dan mengkaji karena memiliki dua makna yang berbeda. Yang mana mengaji ini adalah aktivitas membaca ayat suci Al-Quran, sedangkan mengkaji ini seperti meninjau. Kalau belum ngeh nih, kakak jelasin nih. Misal, sore ini aku mengaji Iqra. Itu kan konteksnya membaca ayat kan. Sedangkan kalau mengkaji, hari ini aku akan mengkaji jurnal yang aku bikin tadi. Nah, itu kan dua konteksnya berbeda ya. Jadi mengaji dan mengkaji itu pengecualian, yang mana mengkaji kayaknya tetap ditulis. Oke, sekarang kita latihan soal dulu nih agar makin paham. Soal pertama, ini boleh dijawab dulu, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Nah, kita tinjau masing-masing opsinya untuk A, pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya kata majemuk itu kalau dia dikenakan dua imbuhan, yaitu awalan dan akhiran, itu penulisannya digabung. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu kan memang betul, penulisannya dipisah. Harusnya tanggung, spasi, jawab. Tapi kalau kata majemuk ini mendapatkan awalan dan akhiran, maka penulisannya itu digabung. Ini kan dikenai imbuhan per dan an. Jadi penulisannya digabung. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Sama halnya seperti menandatangani. Tanda tangan itu kan harusnya dipisah ya. Tanda tangan. Nah, tapi kalau dia mendapatkan awal dan akhiran, maka penulisannya digabung. Seperti contohnya di tanda tangani. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu ada opsi B, keikutsertaan. Nah, ini yang aku jelasin di sini tadi. Sama, ikut serta. Itu kan penulisannya harusnya dipisah ya. Tapi karena dia mendapatkan awalan dan akhiran, jadi penulisannya digabung menjadi keikutsertaan. Ini betul, kita keep dulu. Opsi C ini seharusnya penulisannya digabung. Pengalihan bahasa. Oh ya, ini nice to know aja. Sebenarnya tidak ada trik khusus yang bisa kita lakukan biar kita ingat nih kata mana yang harusnya ditulis serangkai dan kata mana yang seharusnya tidak ditulis serangkai. Tapi saran dari aku banyak-banyak cek KBBI teman-teman. Misalnya kita sambil laksol kayak gini, ini coba dicari satu-satu di KBBI apakah ini baku atau tidak. Kalian bisa cari di KBBI daring yang ada di Google. Nah, selanjutnya kita tinjau opsi D, pendayaan guna. Pendayaan guna ini bentuk bakunya seharusnya digabung. Selanjutnya ada dibebaskan tugas. Nah, kata dibebas tugaskan ini harusnya digabung menjadi dibebas tugas. Nah, ini penjelasan singkatnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Boleh dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita bahas. Oke, kita tinjau satu-satu kalimatnya. Kalimat pertama, pramugari itu memeragakan cara melipat bangku. Ini salah ya teman-teman, karena memeragakan itu harusnya ditulis memperagakan. Karena kan dia kata dasarnya raga, bukan peraga. Di sini cuma imbuhan bertingkat aja, jadi P-nya tidak perlu luluh. Selanjutnya, yang kedua, dia kemarin mengeritik tarian ini. Nah, ini pengecualian nih. Kan tadi kalau misal KTSP bertemu dengan huruf konsonan, itu kan harusnya luluh ya, seperti pemrograman. Nah, tapi ini pengecualian untuk mengkritik. Kalau mengkritik, ini K-nya tidak luluh. Ini pengecualian. Jadi boleh diingat ya. Selanjutnya, besok akan ada pemrosesan cuplikan video. Nah, ini tidak termasuk ke pengecualian. Ini memang betul. P bertemu dengan R, proses. R konsonan dan P itu KTSP. Jadi dia harusnya luluh P-nya. Jadi pemrosesan ini benar. Yang keempat, malam ini aku akan mengaji ulang tulisan yang ia buat. Nah, ini yang kakak jelasin tadi, soal aturan mengaji dan mengkaji, pengecualian tadi, ini kita cukup pahami dulu konteksnya. Ini kan objek yang dibilang itu tulisan ya, yang ia buat. Berarti kan konteksnya bukan ayat Al-Quran kan? Berarti dia harusnya mengkaji, bukan mengaji. Karena mengkaji dan mengaji itu dua konteks yang berbeda. Dan terakhir, pempraktikan itu dilakukan secara legal. Pempraktikan, ini sudah betul ya, karena praktik. Itu kata dasarnya kan praktik. KTSP bertemu dengan huruf konsonan, jadi P-nya luluh. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Ini pembahasan yang tadi, boleh dibaca-baca. Nah, ini isian singkat nih. Lengkapilah bagian rumpang dengan prefiks, sufiks, atau konfiks yang tepat. Oke, boleh dicoba jawab dulu. Sekarang kita bahas ya. Ini kita cukup pahami dulu konteks kalimatnya. Bla 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 yang ia lakukan berakibat fatal. Kata dasarnya salah. Bla 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 yang ia lakukan. Berarti kan ini merujuk ke subjek ya. Untuk membentuk subjek itu bisa ditambahkan ke dan akhiran an pada suatu kata. Jadi ini kita bisa tulis sebagai kesalahan. Nah, selanjutnya bla 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 tumbuh bla 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 anaknya menjadi terhambat. Nah, ini merujuk ke anaknya yang mana kepunyaan atau kata benda. Untuk membentuk kata benda itu kita bisa menggunakan awalan per dan akhiran an menjadi pertumbuhan. Selanjutnya yang terakhir beri. Pemerintah sudah bla 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 beri imbauan terkait hal ini. Kata dasarnya beri nih. Kalau secara konteks kan itu harusnya verba ya. Nah, jadi ini beri kita bisa kasih imbuhan mem, jadi memberi. Nah, ini penjelasan singkatnya, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, di sini ada main key dari imbuhan. Imbuhan itu terdiri dari prefiks, sufiks, dan konfiks. Setelah itu ada hukum peleburan KTSP. Yang pertama, hukum pertama itu kata dasar berlawanan KTSP yang huruf keduanya konsonan tidak akan luluh. Yang kedua, huruf pertama kata dasar berlawanan KTSP yang diikuti konsonan tetap luluh jika mendapat awalan P. Dan aturan ketiga, jika terdapat pengimbauan bertingkat, maka peluluhan tidak akan terjadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai imbuhan dari kakak. Semoga bermanfaat untuk persiapan tes SNBT-nya. Oke, sekian. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oh ya, StudyMate juga bisa mereview kembali bahan pembelajaran berupa textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh, jadi jangan lupa dicek ya StudyMate. Oh ya, ayo support Let's Study dengan cara memberikan donasi seikhlasnya melalui QR Code ini. Boleh juga dengan cara share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat semua!